Selamat sore pemirsa Ocean TV dimanapun berada. Kembali lagi ketemu dengan saya Ridwan Said dalam acara membangun kemaritiman Indonesia. Jadi untuk kali ini kita akan bahas persoalan importasi. Jadi beberapa bulan yang lalu pernah Presiden Joko Widodo, Presiden Jokowi membuat statement bahwa kita tidak perlu lagi impor karena Indonesia sendiri sudah mampu, dan Presiden berulang kali selalu menekankan cintailah produk dalam negeri. Nah, untuk itu apakah memang benar bahwa Indonesia tak perlu lagi impor? Saya sudah bersama Ketua Umum GINSI Kapten Subandi, karena memang beliaulah pelaku importasi. Jadi saya akan menggali, benarkah Indonesia tidak lagi perlu impor? Selamat sore kan? Saya buka dulu maskernya. Silakan. Biar suaranya jernih. Iya. Selamat sore Mas Ridwan. Ya, gimana, tetap sehat kan? Alhamdulillah. Ya. Selalu kita sama-sama jaga kesehatan. Amin. Jadi yang ingin saya tanyakan ke Kapten Bandi. Jadi beberapa waktu yang lalu kan memang Presiden statement Indonesia nggak perlu lagi impor. Benarkah memang Indonesia itu nggak perlu lagi impor? Oh begitu ya. Jadi saya jawab singkatnya dulu bahwa Indonesia masih butuh impor. Kalau ada persentase 100% itu adalah angka tertinggi, maka saya katakan 100% Indonesia masih butuh impor. Kalau persentase itu bisa 1000%, maka saya katakan 1000% Indonesia masih butuh impor. Kenapa? Yang pertama, impor itu sebuah keniscayaan. Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bernegara dengan wajah dan tampilan berbeda-beda. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membangun silaturahmi. Karenanya perdagangan internasional atau yang seringkali kita sebut itu adalah impor dan ekspor, itu merupakan juga silaturahmi antar negara. Karenanya tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak butuh impor, karena tadi Tuhan menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan geografis negara yang berbeda-beda dengan potensi alamnya juga berbeda-beda. Jadi kalau gitu apa yang dimaksud oleh Pak Jokowi? Saya hanya menduga saja, mungkin Pak Jokowi maksudnya adalah agar kita menggunakan produk dalam negeri dan mencintai produk dalam negeri. Tetapi perlu kita ketahui, tidak semua produk yang ada di dalam negeri ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun kebutuhan industri. Karenanya saya mengatakan Tuhan menciptakan negara-negara dengan berbagai macam dan berbeda potensi itu adalah tujuannya untuk membangun silaturahmi itu. Karena saling membutuhkan. Sebagai salah satu contoh aja yang sederhana lah ingin saya sampaikan. Mungkin Indonesia punya besi, mungkin negara lain juga sama punya besi. Tetapi bisa jadi besi Indonesia dengan besi luar negeri berbeda secara kualitas. Kemudian kebutuhan industri juga bisa jadi berbeda-beda. Karenanya disitulah akhirnya saling tukar-menukar, saling ekspor dan impor. Itu yang pertama. Yang keduanya, contoh aja sebagai contoh lah paling sederhana, beras misalkan. Di Indonesia sangat banyak profesor pertanian segala macam, tetapi membuat pertanian untuk bisa menghasilkan beras seperti berasnya Jepang, baik yang Japonika maupun yang lain, ternyata hingga hari ini Indonesia belum mampu. Karena memang Tuhan sudah menciptakan sengaja berbeda-beda potensi. Kita butuh
beras dari Jepang untuk kepentingan mungkin industri atau kepentingan usaha McDonald misalkan, atau Hokben misalkan gitu. Karena kalau menggunakan beras dalam negeri bisa jadi itu tidak cocok. Ini harus menggunakan beras yang punya kualitas tertentu. Jadi sebenarnya berapa besar sih secara persentase itu importasi Indonesia? Ya, kalau bicara persentase importasi secara keseluruhan, menurut saya mungkin angkanya di atas 50-60%. Karena apa? Karena kita harus jujur juga supaya industri kita juga bisa bersaing dengan industri di luar negeri. Tetapi tadi yang saya katakan di awal itu baru satu hal. Karena Tuhan menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bernegara dengan berbeda potensi agar tujuannya silaturahmi. Yang kedua, sebetulnya impor itu juga sangat mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia. Karena kegiatan importasi mampu menghidupkan sektor usaha lain dengan banyak merekrut tenaga kerja. Contohlah, gara-gara atau karena ada kegiatan importasi, ada pelabuhan, ada jasa pengurusan barang impor, ada pergudangan dan lapangan, kemudian ada perhotelan, ada mal-mal, di mana mal-mal itu sebagian besar isinya adalah produk-produk yang didatangkan dari luar negeri. Kenapa? Karena secara jujur saja produk lokal kita baik dari sisi variannya itu masih kalah. Dari sisi kualitas bisa jadi masih kalah. Walaupun barangkali ada yang secara kualitasnya jauh lebih baik, tetapi sebagian besar itu masih kalah. Kemudian juga dari sisi harga. Karenanya saya katakan lagi, yang ketiga adalah impor itu sangat membantu masyarakat. Ketika masyarakat itu membutuhkan barang yang sesuai dengan selera dan barang tersebut adanya di luar negeri, maka masyarakat tidak perlu keluar negeri. Cukup datang ke mall, di mall sudah tersedia itu barang. Dan barang yang ada di mall, produk luar negeri itu didatangkan dengan cara importasi. Atau mungkin begini ya, maksud Pak Presiden itu barangkali ada sindiran-sindiran kecil bahwa mungkin produk-produk tertentu atau barang-barang tertentu nggak perlu impor karena di dalam negeri juga sudah bisa penuhi, misalnya kayak garam atau yang lain barangkali. Apakah itu yang dimaksud mungkin? Saya tidak bisa memastikan seperti itu, tetapi menurut saya sederhana aja. Lebih bagus Presiden secara spesifik aja katakannya. Indonesia tidak butuh impor produk apa misalkan. Dengan demikian nanti bisa di-challenge sama para pelaku importasi atau industri yang membutuhkan produk itu. Benar nggak produk kebutuhan industrinya itu bisa dipenuhi oleh produk yang ada di dalam negeri. Saya kira mungkin nanti agak kelihatannya, ya bisa aja Pak Subandi ini kan ketua umum gabungan importir, maka dia mengatakan ya impor sudah pasti sangat dibutuhkan. Tetapi tadi 3 hal. Pertama, impor itu sebuah keniscayaan, silaturahmi antar negara. Yang kedua juga impor juga ikut menopang pertumbuhan perekonomian Indonesia karena banyak dunia usaha yang disupport dari kegiatan importasi, kemudian juga membantu masyarakat. Nah, kalau saja pemerintah Indonesia ini secara spesifik yang mau diperbaiki yang mana dulu, nah, apakah benar tanpa melakukan importasi atau tanpa mendatangkan barang dari luar negeri itu sudah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia? Menurut saya ya bisa di-challenge itu.
Jadi apa harusnya sebenarnya yang mestinya Indonesia lakukan? Karena terutama dengan statement tadi itu kan, cukup berani kan Presiden bahwa Indonesia nggak perlu lagi impor. Apa sebenarnya yang mendasari? Ya, kalau menurut saya, sekali lagi tadi seperti di awal, bisa jadi maksudnya Presiden himbauan mengajak masyarakat Indonesia untuk mencintai produk dalam negeri. Tetapi perlu juga disadari, produk dalam negeri yang kita hasilkan atau kita miliki yang boleh di-challenge atau dibanding dengan produk yang kita datangkan dari luar negeri, baik dari sisi variannya, dari sisi kualitasnya, maupun dari sisi harganya. Apakah itu sudah mumpuni? Kemudian apakah salah masyarakat atau industri ketika mereka merasa belum bisa terpenuhi dari dalam negeri, kemudian dilarang untuk mendatangkan barang dari luar negeri? Menurut saya sangat tidak fair, karena tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak melaksanakan atau melakukan kegiatan importasi. Selama ini kan, importasi yang paling banyak untuk kebutuhan di dalam negeri ini itu apa? Kan kalau kita mau klasifikasikan produk impor itu bisa kita bagi menjadi tiga besar lah. Yang pertama soal bahan baku, kemudian barang modal, kemudian barang konsumsi, iya kan? Nah, bahan baku yang dibutuhkan oleh industri bisa jadi juga tidak semuanya bisa terpenuhi dari dalam negeri. Pemerintah harus jelas, harus clear menyampaikan sebetulnya, contoh misalkan industri baja misalkan ya, sebetulnya berapa sih ketersediaan produk dalam negeri kita untuk bisa memenuhi industri yang ada di dalam negeri, sehingga kalau merasa sudah terpenuhi baru dilihat apakah produk itu juga kualitasnya sudah memenuhi kebutuhan industri. Industri memproduk sebuah barang juga tergantung permintaan dari masyarakat. Kalau masyarakat masih membutuhkan yang kualitasnya masih lebih baik misalkan, ternyata itu tidak tersedia di dalam negeri, maka mau tidak mau pemerintah harus menyadari bahwa ternyata itu barang itu bisa harus didatangkan dari luar negeri. Sekali lagi, saya tidak mengatakan semuanya itu harus diimpor, tidak. Tentu sangat tidak fair, saya tidak objektif kalau mengatakan dalam negeri tidak bisa menyediakan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan industri, tidak juga. Bahwa impor itu harus diatur, tentu. Gitu. Hanya saja harus clear kebutuhannya berapa, ketersediaan dalam negerinya berapa, kemudian didatangkan dari luar negerinya berapa, sehingga tidak selalu pelaku usaha importasi yang tadi sudah ikut menopang perekonomian Indonesia, sudah membantu masyarakat, gitu kan, menjalin silaturahmi dengan negara lain, itu selalu dipersalahkan seolah-olah tidak memiliki nasionalisme. Padahal faktanya pelaku usaha importasi itu sama seperti pedagang biasa. Mereka hanya melihat kalau di Indonesia ada demand dan tidak terpenuhi demandnya dari dalam negeri, maka didatangkanlah dari luar negeri. Apakah itu bukan sebuah upaya yang baik dari para pelaku usaha importasi untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri? Tapi juga perlu diketahui, impor itu ada yang dilakukan oleh negara, ada yang dilakukan oleh swasta. Komoditas-komoditas tertentu itu swasta tidak bisa melakukan importasi. Contoh misalkan beras konsumsi ya, tapi yang sudah ada di dalam negeri swasta tidak bisa, dan itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dengan melihat stok yang ada di dalam negeri. Dan kalaupun itu dilakukan oleh pemerintah, yaitu tanggung jawabnya pemerintah. Jadi jangan lagi seolah-olah kalau bicara importasi, seolah-olah pelaku usaha importasi ini nggak punya nasionalisme. Ini yang saya seringkali ingin meluruskan stigma-stigma yang seperti itu. Ada nggak sih sebenarnya itu data
itu yang memetakan bahwa oh ini misalnya produk ini kebutuhannya sekian, produk ini sekian harus impor sekian besar. Ada nggak sebenarnya yang Ada sebetulnya Kementerian Perdagangan itu punya data seperti itu, karenanya ada beberapa komoditas yang diatur oleh Kementerian Perdagangan dengan istilah yang namanya lartas, larangan dan pembatasan, karena disesuaikan dengan kebutuhan real yang ada di dalam negeri. Tidak mungkin importir bisa mendatangkan barang semena-mena atau sesukanya kalau barang-barang tersebut diatur oleh Kementerian Perdagangan atau kementerian yang memang mendapat penugasan oleh negara untuk mengendalikan agar supaya jangan sampai Indonesia banjir produk asing. Jadi selama ini kan mungkin problem sebenarnya importasi itu apa? Problem secara umum sebetulnya yang dirasakan oleh para pelaku usaha ketika demand atau permintaan di dalam negeri itu tinggi, sementara pemerintah punya kebijakan lain dengan membatasi dan melarang produk tertentu. Akibatnya perusahaannya itu sendiri, perusahaan importasinya itu sendiri mengalami kesulitan untuk bisa beroperasi. Di sisi lain, masyarakat atau industri yang ada di dalam negeri keteteran barang yang sebetulnya harus didatangkan dari luar negeri. Nah, ini harus clear. Sebetulnya pemerintah itu harus jelas bahwa untuk produk ini atau produk tertentu kebutuhannya hanya sekian, maka setahun itu hanya diberikan izin sesuai dengan kebutuhan. Tetapi jangan kemudian itu juga dikuasai oleh importir besar yang kemudian importir kecil atau pelaku usaha importasi yang kelas menengah bawah itu tidak kebagian kue itu. Akibatnya perusahaan-perusahaan importasi akan mengalami kebangkrutan kalau terjadi seperti itu. Maka ketika aturan larangan dan pembatasan diatur oleh pemerintah, pemerintah juga harus bisa membagi kue kebutuhan ini, jangan diserahkan hanya satu atau dua perusahaan, karena banyak perusahaan importasi yang sudah terbiasa juga mendatangkan barang yang seperti itu, kemungkinan gitu. Jadi kesimpulannya bahwa importasi tetap dibutuhkan oleh negara. Oh iya, tadi saya bilang impor itu pasti dibutuhkan. Karena apa? Tadi nggak mungkin satu negara di dunia ini atau ada negara di dunia ini yang tidak membutuhkan barang dari luar negeri. Dan tidak mungkin juga satu negara hanya cuma ekspor, tapi dia juga tidak impor. Itu bisa bisa kena penalti oleh WTO. Itu kalau dalam bahasa bergaul kita tuh pinter kodek. Lu mau jual barangnya tapi nggak mau beli barangnya. Beli barang dari luar negeri. Tentu negara-negara yang mendatangkan produk dari Indonesia bisa saja kemudian mempersulit produk Indonesia masuk ke negara mereka. Karena Indonesia menutup misalkan kegiatan importasi, artinya menutup silaturahmi antar negara. Jadi ini nggak sesederhana itulah. Kadang masyarakat bahkan yang sedikit paham aja suka nyeleneh nih kalau mengamati soal importasi, seolah-olah impor ini adalah kegiatan yang tidak memiliki nasionalisme, tapi tidak mengetahui secara detail sebetulnya apa penyebab negara ini atau sebuah negara ini membutuhkan produk dari luar negeri. Kemudian juga seringkali kita menganggap impor ini mematikan industri yang ada di dalam negeri. Padahal tidak. Justru impor ini ikut mensupport industri yang ada di dalam negeri. Karena banyak industri yang sangat ketergantungannya kepada produk luar negeri. Kemudian ketika itu dibatasi, industri itu bisa kolab dan bisa mati. Nah, banyak menurut saya industri-industri yang kemarin ketika COVID-19
sedang tinggi-tingginya baik di luar negeri maupun di Indonesia, industri dalam negeri ini banyak yang menghentikan produknya, kemudian banyak yang merumahkan karyawannya, bahkan sampai pemutusan hubungan kerja. Apakah itu tidak cukup menjadi bukti bahwa sesungguhnya Indonesia ini masih memiliki ketergantungan produk dari luar negeri? Hanya saja kita seringkali tidak mau jujur, gitu loh. Kita tidak mau jujur bahwa sesungguhnya produk dalam negeri kita juga sebetulnya masih belum mumpuni, masih belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan industri kalau itu bahan baku. Contohlah sederhana, industri kita ini baik yang industri besar maupun yang UKM IKM-nya itu menurut saya masih kalah kreatif sama industri UKM dan IKM luar negeri, misalkan dengan Cina lah contohnya. Ibu-ibu itu pilihannya banyak sekali gitu untuk misalkan sebuah kalung-kalungan atau gelang atau mainan gitu. Sementara yang diproduk di dalam negeri itu secara variannya itu hanya itu aja. Itu baru dari sisi variannya, belum dari sisi harganya. Kenapa produk impor kita itu jauh lebih murah dibandingkan produk yang ada di dalam negeri? Padahal ada kos mendatangkan barang itu dari luar negeri ke dalam negeri. Nah ini jangan suruh importir lagi yang memikirkan yang kayak begituan gitu loh. Ini ada tugas lain nih gitu. Tugas pemerintah atau tugas instansi yang mendapat penugasan dari pemerintah untuk mengkaji kenapa bisa terjadi seperti itu gitu. Nah, terakhir Cap, jadi dengan situasi yang demikian bahwa importasi ternyata juga bisa menopang pendapatan bagi negara yang nilainya cukup besar. Harapan Cap Pandi selaku pengusaha maupun selaku ketua umum asosiasi importer ini apa ke depan? Ya, harapan para pelaku usaha importasi tentu tidak ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang kemudian menghambat kegiatan importasi, padahal impor barang yang akan diimpor itu sangat dibutuhkan di dalam negeri. Yang kedua, barangkali pemerintah serius nih menekan kos logistik nasional kita yang katanya tertinggi di ASEAN dan bahkan nomor 2 atau nomor 3 di Asia. Nah ini menjadi PR pemerintah sehingga barang yang kita datangkan dari luar negeri, kalau itu sebuah produk yang kita langsung jual atau barang konsumsi di masyarakat, itu harganya bisa relatif lebih terjangkau oleh masyarakat. Tapi lagi-lagi jangan kemudian disalahkan produk luar negeri ini dengan produk dalam negeri yang sebetulnya bukan salahnya para pelaku importasi, tetapi salahnya dari tanda kutip pemerintah belum bisa mendorong industri dalam negeri memproduksi barang-barang yang bisa bersaing dengan produk dari luar negeri, baik secara varian, secara kualitas maupun secara harga. Kalau saja barang-barang yang ada di Indonesia kemudian dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh industri, lebih murah secara harga, lebih banyak variannya, lebih baik kualitasnya, menurut saya enggak mubazir kalau saya melakukan importasi? Kan nggak usah dipaksa-paksa, nggak usah didorong-dorong, nggak usah dibuatin peraturan untuk supaya kita tidak impor, juga kegiatan importasi tetap akan mati atau setidak-tidaknya akan berkurang secara perlahan, setiap tahun akan berkurang karena sudah bisa dipenuhi dalam negeri. Hanya saja kalau ternyata barang itu belum tersedia di dalam negeri, pelaku usaha importasi ini jangan dimatikan. Karena apa? Karena sumbangan dari biaya masuk barang, baik dari PPH, PPN dan seterusnya, itu nggak sedikit ratusan triliun, bahkan 200 sekian triliun di tahun 2019 baru dari
pajak barang atas barang tersebut. Belum lagi kegiatan importasi itu bisa menumbuh kembangkan sektor usaha lain yang kemudian usaha itu juga bayar pajak juga kepada negara. Artinya multiplier efek ekonomi kegiatan importasi ini cukup besar, dan tidak ada satupun negara, sekali lagi, di dunia ini seperti Cina sekalipun yang tidak melakukan importasi. Cina itu negara ekspor terbesar di dunia secara volume, tetapi dia juga masih tetap impor gitu untuk menopang industri yang ada di dalam negerinya. Baik, terima kasih sekali Ken untuk kali ini atas penjelasan yang cukup gamblang dari Kapten Subandi selaku Ketua Umum HINSI. Pemirsa ASEAN TV, demikian bincang-bincang singkat saya dengan Kapten Subandi bahwa ternyata importasi itu tetap dibutuhkan karena importasi juga bisa menopang perekonomian nasional, menghidupkan masyarakat, menumbuhkan ekonomi di